Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya lebih semangat lagi karena kita masih di Islam itu Indah. Kita masih membahas mengenai ya Allah mengapa aku dipertemukan dengan orang yang tidak tepat. Ada tayangan lagi, mau lihat lagi? Kurang semangat nih, mau lihat lagi nggak sebelah sini? Mau ya, jamaah yang ada di rumah juga ya. Inilah yang sering terjadi di lingkungan kerja. Kita lihat tayangannya, silakan. Tuh, dia curhat di medsos, katanya rekan kerjanya seolah-olah kayak toksik gitu. Dia punya teman kayak gitu, Ustadz. Kalau misalnya terjadi nih Ustadz ya, beneran kayak gitu. Rahasia dari Allah tuh apa sih? Kok kita udah berusaha lebih baik dalam pekerjaan, dalam diri kita, tapi masih dipertemukan dengan orang seperti itu, yang toksik. Seperti apa Ustadz Syam? Silakan. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Usman serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Dalam surah An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta daripada saudara kalian ini dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak baik, menipu, curang dalam pekerjaan, sesuatu yang tidak baiklah menurut Islam. Mesti kalian kalau dalam rangka pekerjaan itu antara minkum, ada saling ridho satu sama lainnya, artinya ada saling tolong menolong, ada saling berlomba dalam ketakwaan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di suatu tempat ataupun pekerjaan yang ternyata teman kerjanya adalah toksik? Satu, dia adalah lahan dakwah. Dia adalah lahan dakwah. Artinya ada orang yang mesti kita ingatkan. Bisa jadi kita dipertemukan dengan orang yang tidak baik akhlaknya supaya kita mencontohkan akhlak yang baik. Kita dipertemukan dengan orang yang kurang daripada sholatnya supaya kita dapat pahala ngajakin dia sholat. Kita dipertemukan dengan rekan bisnis yang hobinya nipu customer, maka kita ada lahan dakwah untuk ngajak dia untuk jangan menipu orang lain. Jangan menipu customer. Jangan justru malah kita yang terjerumus di dalamnya. Ternyata nipu-nipu sedikit nggak apa-apa ya. Ternyata kalau kita nipu untungnya lebih banyak ya. Ternyata kalau kita korupsi ini untungnya lebih banyak, ini marginnya lebih besar, ini subhanallah. Maka ini daripada seseorang yang tidak bisa mengambil hikmah ketika bertemu dengan rekan kerja yang toksik ataupun sesuatu yang tidak baik. Kalau engkau melihat kemungkaran, apa kata Nabi? Falyughayyir biyadih, maka cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kekuasaan artinya engkau punya kuasa untuk mencegahnya, cegah iya. Tidak bisa fabilisanih, dengan lisan, saling mengingatkan, saling menasehati. Tidak bisa lagi fabi qalbi, minimal jangan ikut-ikutan di sana. Cegah dengan hatimu, tapi itu selemah-lemahnya iman. Maka adalah dakwah yang Allah tempatkan di situ. Yang kedua, ketika engkau merasa tempat kerja ini toksik sampai menghalangimu ibadah, menghalangimu daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya apa? Waktunya memandang bumi itu tidak selebar daun kelor. Maksudnya? Masih ada teman kerja yang lain. Oh, jadi kalau masih ada tempat kerja yang lain. Udah dinasihatin gak bisa juga, berarti itu yang harus dilakuin iya, gitu ya. Daripada kita yang terjerumus jadi penipu juga, jadi koruptor juga. Oh iya, juga ya. Siap. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Mau curhat lagi gak? Masih ada yang mau curhat ya? Tadi sebelah sini udah, sekarang aku mau ke sebelah sini ya. Yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz.
Masya Allah. Aku pilih ibu ini kayaknya ayu sekali tadi gerakannya. Masya Allah. Iya kami curhat katanya. Sini Bu. Curhat dong Pak Ustadz. Iya kami curhat. Kok jadi ibu yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tiwi dari Majelis Taklim IHM Kecamatan Bulakamba, Brebes. Ibu Kiwi. Tiwi. Oh Tiwi. Iya. Mau curhat Pak Ustadz. Iya, curhatnya ke Ustaznya Mama Habib aja ya. sama ini. Ya, boleh ya. Coba mau curhat apa? Mic-nya nyala kok. Ini Pak Tuh, Ustadz, lihat depan. saya bolehkah ya kalau sholat itu, sholat sunnah dan doa-doanya itu melihat di YouTube. Terus adik saya ngomong katanya, kok anu sih niru-niru di YouTube, nanti nasabnya bagaimana, nanti tanggung jawabnya di akhirat bagaimana, kayak gitu. Kan misalnya contohnya kalau baca surat Al-Waqiah 7 kali dahsyat rezekinya. Terus baca surat Al-Fatihah sampai 77 kali wiridnya itu loh habis sholat gitu. Sholat sunnah. pokoknya- Bagaimana mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jadi ibu selalu ngeliat dari YouTube amalan-amalan terus Iya, ibu nggak ada gurunya. lakuin. Iya, Sebanyak yang adik-adik bertanya saya gitu, Bib. marah-marah kayak gitu. Emang boleh, terus nasabnya gimana katanya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. urusannya ke akhir. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu, Oke. belajarlah dengan guru. Carilah guru yang baik, yang bisa mendidik, mengajarkan ilmumu. Jangan sampai engkau mengambil di media sosial dari si A, si B, si D, E, F, G dikumpulin semua. Ibu kepusingan sendiri, stres sendiri yang ada. Akhirnya apa? Bukannya ibu enak menikmati daripada wiridan tersebut, akhirnya ibu kepanasan. Karena wirid itu panas sifatnya. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai ibu salah jalan, salah langkah. Atau bahkan cenderung kepada hal-hal yang tidak baik karena mengikuti YouTube. Kita nggak tahu gurunya siapa. Ibu belajar yang benar, cari guru yang baik, cari guru yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Baca sekurang-kurangnya amalan namanya amalan petang ataupun amalan pagi. Jadi ada pagi, ada petang, ada bacaan Ratibul Atos, Ratibul Haddad, ada Wirdul Latif. Baca yang benar. Jangan ibu baca ini harus 77, harus 100, 200, 500, 1000. Ibu baca lagi khusyuk-khusyuknya sampai capek. Terus dipanggil suami, enggak saya lagi wiritan dulu. Enggak boleh, tinggalkan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat agama. Jangan ditambah-tambahin. Jangan tambah-tambahin. Sehingga apa? Sehingga dampaknya buruk. Perempuan itu cukup 3 hal. Yang pertama adalah mencari ridho Allah dan Rasulnya. Taat kepada suaminya. Puasa di bulan Ramadan. Itu yang terpenting dulu. Baru mengikuti amalan sunnah-sunnah yang lainnya. Yang terpenting adalah ibu punya guru. Kalau ibu gak punya guru berarti bergurunya sama syaitan. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Ketika ibu memiliki guru dan ibu mendekatkan diri kepada Allah dengan aturan gurunya yang soleha, yang bertakwa kepada Allah. Maka insya Allah ibu selamat. Jangan sembarangan cari guru. Guru itu diteliti, dipelajari, diamati. Belajar di mana, gurunya siapa. Bersambung gak sampai Rasulullah keilmuannya. Jadi itu Berarti harus saya benar ya. yang paham. Coba kalau Ustadz Syam gimana Ustadz? Ada gurunya Bu Tanggapannya? di itu. Di majelis taklim atau di mana? Ada kiai-kiainya sih. Ada kiainya. Nah, apa gunanya kiai-kiai kita? Itulah kalau ibu habis lihat di Google, lihat di YouTube, ibu nanya kepada mereka, ini benar nggak amalan ini kiai? Ini benar nggak ini baca ini begini kiai? Untuk validasi. Gini, saya begini, ngambil ilmu dari internet juga banyak, ngambil ilmu dari sini juga banyak karena banyak juga yang sahih. Tapi satu pegangan saya, siapa yang berbohong atas nama Nabi, maka siapkan kursinya di neraka. Jadi urusan dia, mau dia bohongin kita, ini amalan dari Nabi. Itu kalau kau bohong urusanmu itu. Nah, urusan saya cuma mengamalkan. Cuma kita sebagai makhluk yang berakal mesti dikasih sama akal sama Allah Subhanahu wa taala untuk nanya kepada kiai-kiai, kepada guru-guru, ya kiai ini benar nggak ini amalan ini boleh diamalkan, ini dari Al-Qur'an bukan. Jangan sampai semua tulisan Arab dikira Al-Qur'an. Di semua lagu Arab dikira lagu solawat. Dan itu hati-hati ya. Jadi mesti ada yang kita konfirmasi kepada guru-guru kita. Pentingnya berguru, pentingnya punya kiai. Punya Terjawab nggak Bu? Ya, terima kasih, terjawab. Nggih. Adik saya Terjawab. benar, iya. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Terima kasih Ibu sudah bertanya ya. Ustadz Syam aku persilakan duduk dulu deh. Sekarang Ustadz Maulana. Ibu boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih Ibu. Sekarang aku pilih aja ya yang mau curhat ya. Ibu mau curhat?
Coba disapa dulu. Salam, kasih salam dulu. Habib izin ya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bu Intan Nama saya dari kali. Bu Intan, Bu Intan. Bu Intan ya. dari Brebes. Dari Brebes. Brebes. Mau curhat dong Pak Ustadz. Mau curhat katanya. Saya itu butuh ketenangan karena usia saya mungkin sudah tua, butuh ketenangan. Butuh ketenangan ini saya setiap malam itu kurang tidur dan selalu gelisah Pak Ustadz. Sehingga saya itu kondisinya mungkin agak ngedrop kalau seperti itu pikiran saya itu. Pikiran saya itu selalu tidak tenang lah Pak Ustadz. Pokoknya saya itu di sini mau butuh ketenangan dan butuh solusi dari Pak Ustadz. Dan solusi ini supaya kita nanti pulang ke rumah itu membawa ijazah dari Pak Ustadz biar kita kondisi bisa berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu, tenangnya gara-gara apa? Gak tenang gara-gara apa Ya Bu? mungkin karena pikiran anak yang kurang. Banyak pikiran Ustaz. Gini. Mohon maaf tadi kita sudah bahas. Jangan terlalu berharap kepada manusia, nanti jadi kecewa. Sebaiknya ibu banyakin dekat sama Allah. Ya, anak itu punya dunia sendiri. Dia sudah punya keluarga lagi. Jadi ibu tinggal bagaimana dekat sama Allah. Ustadz susah tidur. Ada caranya. Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Insya Allah cepat tidur itu. Apalagi kalau baca surah Al-Mulk 30 ayat. Oh cepat tidur Bu. Ngapain ibu bingung? Ibunya bingung. Lama sekali. Lama Nggak sekali lama, katanya. Bu. Itu sebentar doang. Ibu kalau tidak bisa surah Al-Mulk 30 ayat, saya kasih solusi 2 ayat aja. Ibu tidak bisa lagi. Kebanyakan. Kasihan. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Bisa. Baca aja surah Al-Ikhlas 3 kali. Baru pegang tasbih sambil zikir tertidurlah ibu. Karena ketika orang berzikir, hati jadi tenang. Bu ingat, ketika ibu mau tenang hidupnya, semua orang di muka bumi ini mau tenang Bu. Tenang itu adalah penghuni surga. Jadi kalau ibu tenang berarti ibu ada dalam surga. Kalau masih nggak tenang ini wajar, ini dunia. Ibu taubatan dulu, minta ampunan kepada Allah. Taubatan nasuha. Ketika ibu sudah taubatan nasuha, ibu nggak usah pedulin anak ibu. Ya kan? Karena anak ibu itu adalah makhluknya Allah. Ibu cuma doain biar selamat, biar ibadahnya benar, biar mendekatkan diri sama Allah. Ketika ibu udah doain, ibu malam harinya ikuti sunnah Rasulullah. Baca kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, baca Alif Lam Mim 5 ayat, akhir Quran surat Al-Baqarah dibaca. Maka tentunya apa? Inilah menjadi ketenangan, ya kan? Baca lillahi ma fis samawati wa fil ard, baca ayat kursi, ini menjadi ketenangan buat ibu. Baca selawat yang banyak, sebanyak-banyaknya. Ibu tidur dan berharap ya Allah, jadikanlah hatiku hati yang tenang, jiwaku jiwa yang tenang. Baca juga boleh dilanjutkan lagi, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak, wa rafa'na laka zikrak, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansabu wa ila rabbika farghab. Baca 11 kali. Ya kan ibu tidur, baca selawat, bismillah. Gak usah pikirin yang lain, pikirkan bahwasanya saya kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah, sholat jangan tinggal. Semoga penjelasan para guru bisa bikin ibu lebih tenang ya. Amin. Dan semoga Kan tadinya minta ijazah. Oh, iya. Dikasih ijazah surah Al-Mulk kepanjangan. Kepanjangan. Surah Al-Baqarah 2 ayat kepanjangan. Ya bisanya Al-Ikhlas. Ya udah gini deh, biar ibu lebih tenang. Ibu di sini kita sama-sama berdoa nih, dipimpin sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة يا الله panjangkan umur kami, sehatkan kami, tambahkan rizki kami untuk
untuk berjumpa dan beribadah maksimal di bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkaulah yang menjadi pelindung kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.